Di sebuah kota besar yang dipenuhi gemerlap lampu, hidup seorang wanita bernama Lestari. Ia adalah janda berusia 32 tahun, cantik, dan berasal dari keluarga kaya raya. Suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Meski hidupnya bergelimang harta, Lestari sering merasa kesepian. Kehidupan mewah di rumahnya yang besar terasa hampa tanpa kehadiran seseorang yang benar-benar peduli. Hari-harinya diisi dengan acara sosial dan urusan bisnis, tetapi setiap malam, ia hanya ditemani keheningan dan kenangan masa lalu. Suatu sore, ketika ia sedang berkendara menuju proyek sosial yang didirikannya di pinggiran kota, mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Lokasinya cukup terpencil, dan dengan sinyal telepon yang buruk, Lestari tak bisa menghubungi siapapun. Di seberang jalan, seorang pria tua duduk di becaknya, mengamati kejadian itu. Pria itu adalah Pak Rahmat, seorang duda tua berusia 65 tahun. Rambutnya yang memutih dan pakaian sederhana menunjukkan kehidupannya yang jauh dari kemewahan. Ia sudah puluhan tahun menarik becak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat wanita itu tampak kesulitan, Pak Rahmat mendekat. "Maaf, Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara rendah namun penuh perhatian. Awalnya, Lestari ragu. Ia jarang berinteraksi dengan orang seperti Pak Rahmat, tetapi situasi ini memaksanya. "Mobil saya mogok, Pak. Saya tak tahu apa yang salah," jawabnya dengan nada lelah. Pak Rahmat memeriksa mobil itu meski ia tak tahu banyak tentang mesin. Setelah mencoba sebentar, ia berkata, "Sepertinya ini bukan sesuatu yang saya bisa perbaiki, Bu. Kalau Ibu mau, saya bisa antarkan ke tempat tujuan." Lestari tersenyum kecil, tak percaya bahwa ia harus menaiki becak setelah bertahun-tahun hidup mewah. Namun, ia tak punya pilihan lain. Dengan sopan, ia menerima tawaran Pak Rahmat. "Baiklah, Pak. Terima kasih banyak." Di atas becak yang sederhana, Lestari merasakan sesuatu yang berbeda. Angin yang menerpa wajahnya membawa kesegaran yang sudah lama ia lupakan. Pak Rahmat bercerita tentang kehidupannya, tentang anak-anaknya yang sudah berkeluarga, dan tentang perjuangannya menjalani hidup. Cerita itu begitu tulus hingga menyentuh hati Lestari. Ia melihat dunia dari sudut pandang yang baru, kesederhanaan dan ketulusan yang selama ini jauh dari kehidupannya. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Lestari merasa berhutang budi. Ia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membayar jasa Pak Rahmat, tetapi pria itu menolak. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Uang sebanyak ini terlalu berlebihan untuk saya," katanya dengan senyuman hangat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, pikiran Lestari masih sering kembali pada pria tua sederhana bernama Pak Rahmat. Ada sesuatu yang berbeda dari kebaikan dan ketulusan yang ia rasakan hari itu. Sesuatu yang tak pernah ia temukan di kehidupan mewahnya. Di sisi lain, Pak Rahmat tak menyangka bahwa pertemuannya dengan Lestari akan meninggalkan kesan mendalam. Meski hanya membantu mengantarnya, ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada wanita itu. Hari itu, Lestari memutuskan untuk kembali ke tempat perkampungan di mana ia pertama kali bertemu Pak Rahmat. Dengan alasan ingin berterima kasih, ia membawa beberapa bingkisan sederhana berupa sembako dan makanan. Saat tiba di sana, ia menemukan Pak Rahmat sedang membersihkan becaknya. Pak Rahmat tampak terkejut melihat Lestari. "Bu, kok datang ke sini? Apa ada yang saya bisa bantu lagi?" tanyanya, sedikit canggung. Lestari tersenyum ramah. "Pak Rahmat, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak kemarin. Saya membawa sedikit oleh-oleh. Semoga bisa berguna," ucapnya sambil menyerahkan bingkisan itu. Awalnya, Pak Rahmat merasa sungkan. Namun, melihat ketulusan Lestari, ia akhirnya menerima dengan penuh syukur. Dari situ, perbincangan mereka berlanjut. Lestari duduk di bangku kayu kecil di samping becak Pak Rahmat. Mereka mulai berbagi cerita, dan Lestari mendengar lebih banyak tentang kehidupan pria itu. Pak Rahmat bercerita tentang masa mudanya, tentang istrinya yang sudah lama meninggal, dan tentang perjuangannya membesarkan anak-anaknya seorang diri. Setiap kalimatnya dipenuhi kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup yang panjang. Lestari merasa nyaman. Ia jarang bertemu orang yang berbicara dengan hati seperti itu. Pak Rahmat, meski hidup sederhana, memiliki kebahagiaan yang tidak ia temukan dalam kemewahan.
Semakin sering Lestari berkunjung, semakin ia menyadari bahwa kehidupannya selama ini kosong. Di balik semua hartanya, ia merindukan sesuatu yang sederhana, tetapi nyata. Pak Rahmat adalah cerminan dari itu. Tetangga di sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka. Desas-desus pun mulai beredar, tetapi baik Lestari maupun Pak Rahmat tidak terlalu memedulikannya. Mereka terus berbicara, saling berbagi cerita, dan saling mendukung. Namun, kedekatan ini juga menimbulkan konflik batin di hati Lestari. Ia bertanya-tanya, apakah dunia yang ia tinggalkan bisa menerima hubungannya dengan seorang pria tua sederhana seperti Pak Rahmat? Dan apakah dirinya sendiri siap menghadapi konsekuensi dari hubungan yang tak biasa ini? Di sisi lain, Pak Rahmat pun merasa bimbang. Ia tahu perbedaan dunia mereka begitu jauh. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ingin terus melindungi dan mendukung Lestari, meskipun ia sadar bahwa kebahagiaan mereka mungkin akan menghadapi banyak rintangan. Kedekatan ini perlahan membawa mereka ke jalan yang tidak terduga. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan kedekatan Lestari dan Pak Rahmat semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, dan berbagi cerita yang tak pernah mereka ungkapkan kepada orang lain. Namun, kedekatan ini tak luput dari sorotan masyarakat sekitar. Gosip mulai menyebar di lingkungan perkampungan, bahkan sampai ke kalangan teman-teman sosialita Lestari di kota. Banyak yang mencibir, menganggap hubungan itu tidak pantas. Bagaimana mungkin seorang janda kaya raya bisa tertarik pada tukang becak tua? Ujar salah satu temannya dengan nada sinis. Namun, Lestari tidak peduli. Baginya, Pak Rahmat adalah seseorang yang mampu memberinya ketenangan dan kebahagiaan sejati. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari dunia gemerlap yang selama ini ia jalani. Suatu hari, di tengah perbincangan hangat mereka, Pak Rahmat menyadari bahwa hubungan ini membawa beban besar bagi Lestari. Bu, mungkin sebaiknya kita menjaga jarak. Saya tidak ingin hidup ibu menjadi lebih sulit karena saya, katanya dengan nada penuh ketulusan. Mendengar itu, Lestari terdiam. Ia tahu maksud Pak Rahmat, tetapi hatinya tak bisa menerima. Pak Rahmat, selama ini saya mencari sesuatu yang nyata, yang tulus. Bapak sudah memberikan itu kepada saya. Saya tidak peduli apa kata orang, ucapnya dengan suara tegas namun penuh emosi. Pak Rahmat terdiam. Ia melihat ke mata Lestari dan menemukan ketulusan yang jarang ia temui dalam hidupnya. Tapi, Bu, dunia kita berbeda. Apa ibu yakin bisa menjalani ini? Tanyanya, mencoba memastikan keputusan Lestari. Lestari mengangguk. Saya yakin, Pak. Saya tidak ingin hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Saya ingin bahagia dengan pilihan saya sendiri, jawabnya. Setelah pembicaraan itu, Lestari memutuskan untuk menghadapi keluarganya. Ia tahu keputusan ini akan sulit diterima, terutama oleh ibunya yang sangat menjaga reputasi keluarga. Ketika ia menceritakan hubungannya dengan Pak Rahmat, reaksi yang ia dapatkan tidak mengejutkan, penolakan keras. Kamu sudah kehilangan suamimu, dan sekarang kamu mau menghancurkan nama keluarga dengan menikahi tukang becak? Apa yang orang lain akan pikirkan? Bentak ibunya. Namun, Lestari tetap pada pendiriannya. Bu, selama ini saya hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Saya lelah. Saya ingin hidup dengan pilihan saya sendiri, dan Pak Rahmat adalah orang yang membuat saya merasa hidup kembali, katanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat, di sisi lain, juga harus menghadapi rasa bersalah. Ia tidak ingin menjadi penyebab konflik dalam hidup Lestari, tetapi perasaannya juga tidak bisa ia abaikan. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menemui keluarga Lestari. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Saya tahu, saya bukan orang yang pantas untuk Lestari. Tetapi, saya hanya ingin dia bahagia. Kalau kehadiran saya menjadi beban, saya rela pergi." Namun, perkataan itu justru menyentuh hati keluarga Lestari. Perlahan, mereka mulai melihat ketulusan Pak Rahmat, dan meski butuh waktu, mereka akhirnya menerima hubungan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Lestari dan Pak Rahmat menikah dalam sebuah acara sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada kebahagiaan yang luar biasa. Lestari menemukan cinta sejati yang ia cari, dan Pak Rahmat, yang dulu hanya bermimpi hidup tenang di hari tua, kini memiliki seseorang yang mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal usia, status, atau latar belakang. Cinta sejati hanya membutuhkan ketulusan hati.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah.